begin with a spin, traveling in the light of my creation. You'll be in a world of pure imagination. You'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the light of my creation. In a world of pure imagination, take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the light of my Bara, kenal ya Bara. Hari ini kan ada ulangan harian geografi. Mau nggak mau? Boleh boleh. Nih. You'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the light of my creation. In a world of pure imagination, take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the light of my creation. You'll be in a world of pure imagination. Take a look. Aja nggak asik kok orangnya berarti. Yang di tengah tuh. You'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your
my creation. Imagination, take a look. A few moments later. Pengertian dari bencana non alam sendiri adalah serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh faktor non alam seperti gagal teknologi, wabah penyakit, gagal modernisasi, dan juga salah satu contohnya itu adalah kesenjangan sosial. Pengertian kesenjangan sosial sendiri merupakan kondisi di mana terjadi ketimpangan, ketidaksamaan, ataupun kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam faktor ekonomi, sosial, ataupun dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian telah kami buat, terdapat seorang siswa yang mengalami kesenjangan ekonomi antara dirinya dengan teman-teman sekelasnya sehingga mengakibatkan seorang siswa ini menjadi korban pembulian akibat kesenjangan ekonomi yang ia alami. Terdapat 3 mitigasi atau langkah yang dapat kita ambil pada saat sebelum, saat, dan juga sesudah terjadinya pembulian akibat kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu prabencana. Pada saat sebelum terjadinya pembulian akibat kesenjangan sosial ini, kita dapat melakukan penyuluhan kepada remaja-remaja dampak dari pembulian ini sendiri. Kita dapat memberikan penyuluhan mengenai bahaya dari pembulian, dan juga kita dapat memberi penyuluhan atau pengertian kepada remaja-remaja mengenai kasus pembulian ini sendiri. Mitigasi prabencana yang kedua, kita dapat memupuk rasa keterbukaan kita terhadap kedua orang tua kita. Kita harus bersikap terbuka atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kepada kedua orang tua kita. Mitigasi prabencana yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kita dapat memupuk rasa kepekaan kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Mitigasi saat bencana yang pertama, yaitu kita dapat melapor kepada kedua orang tua kita ataupun kepada pihak berwajib, ataupun kalau jika kita di sekolah, kita dapat melapor ke guru atas apa yang terjadi pada diri kita. Jika kita merasa dibully atau dirundung, kita dapat melaporkannya ke guru kita agar guru kita pun dapat menindaklanjuti apa yang telah terjadi. Mitigasi saat bencana yang kedua, yaitu kita dapat meminta pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita secepat mungkin. Jika kita merasa dirundung, kita dapat mencari pertolongan kepada orang sekitar kita untuk menolong kita dari kasus perundungan ini. Yang ketiga atau mitigasi yang terakhir yang kelompok kami dapat sampaikan, yaitu kita dapat melawan pelaku-pelaku dari kasus perundungan ini. Kita dapat melakukan perlawanan diri kepada pelaku-pelaku atas perlakuan perundungan terhadap kita. Yang terakhir ataupun mitigasi pasca bencana perundungan ini, yang pertama, kita dapat menghukum seberat-beratnya pelaku dari kasus perundungan atau pembulian ini. Yang kedua, kita dapat memberikan pengertian dan juga nasihat kepada pelaku-pelaku dari kasus pembulian ini. Dan juga kita dapat memberi nasihat atau masukan kepada korban dari kasus pembulian ini. Mitigasi pasca bencana yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kita dapat meminta pelaku-pelaku dari kasus perundungan ini untuk meminta maaf kepada korban dan juga berjanji untuk tidak mengulangi kasus perundungan yang mereka lakukan. Selanjutnya, kenapa sih terjadi kesenjangan sosial ekonomi? Kesenjangan sosial ekonomi itu seperti perbedaan yang besar antara orang kaya dan yang miskin di masyarakat. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Misalnya, gaji yang tidak seimbang antara pekerja atau kesempatan yang tidak merata untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang serupa. Misalnya, ada dua keluarga tetangga. Keluarga A memiliki pekerjaan yang bagus dan gaji yang tinggi, sehingga mereka bisa membeli rumah besar, mobil mewah, dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian di sisi lain, keluarga B hanya bisa bekerja dengan bayaran yang rendah, sehingga mereka harus tinggal di rumah kecil, gak bisa beli mobil mewah, dan pendidikan anak-anak mereka itu hanya di sekolah umum yang kurang berkualitas, yang nantinya mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar mereka itu lebih baik di masa depan. Dan itu kadang-kadang kebijakan pemerintah juga mempengaruhi kesenjangan ini. Misalnya, jika pajaknya rendah itu bagi orang-orang kaya daripada orang-orang miskin, maka kesenjangan sosial ekonomi bisa semakin membesar. Dan masih banyak lagi penyebabnya. Kemudian, kenapa kesenjangan sosial termasuk ke dalam bencana non-alam? Kesenjangan sosial dianggap sebagai bencana non-alam karena terjadi akibat tindakan manusia dan struktur sosial yang tidak merata.
bukan karena kekuatan alam yang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya pada masyarakat bisa sama merusaknya dengan bencana alam. Ketika kesenjangan sosial semakin besar, hal itu bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, konflik, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.